حمدا شكرا لله نحمده ونشكره جل جلاله سبحانه وتعالى على نعمه الذي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا حيا بنا نشكر الله عز وجل على نعمه الذي لا تعد ولا تحصى، حيث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صلى الله على سيدنا محمد الذي نرجى شفاعته، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا قرة عين لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. All praise be to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the merciful and beneficent. Him only we worship and Him only we ask for help. Blessing and salutation be upon to the most honorable Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia limpahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk bisa hadir di tempat yang sangat berbahagia ini, lambang daripada lambang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sahabatnya, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala hilakut dzikr, wa fi riwayatin hilakul ilm. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, apabila kalian melewati akan kebun-kebun syurga di dunia, maka duduklah pada kebun syurga tersebut. Maka sahabat dengan terheran bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah itu kebun-kebun syurga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilakut dzikr." Perkumpulan orang yang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan orang yang menyebut nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tempat dan di mana adalah taman-taman syurga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram, Muassis Ribat, Muassis Ma'had, Mudir Am di Ma'had Al-Muslim, Ustaz Iswandi Fadli MA, wa Naibul Mudir Ustaz Khalis Wahyu Prasetyo SPD, dan kepada seluruh tamu undangan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada Dewan Guru dan jajarannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua keikhlasan dan pengajaran-pengajaran mereka kepada murid-murid tercinta. Dan yang paling mulia, santriwan santriwati penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi penerus daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi taufik dan hidayah bisa menjadi apa-apa yang diniatkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita berdiri di hadapan antum semua hanya ingin mengungkapkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pujian
Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam suatu majlis, maka kita harus menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Orang yang pelit kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila namaku disebutkan di sisinya, mereka tidak memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam momen Maulid memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Apa yang terlintas di dalam hati kita ketika kita menyebut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah masih ada di antara kita apabila disebut Maulid hanya terbayang makanan dan hidangan yang ada di depan? Bukan itu daripada hakikat daripada Maulid, ya ikhwan. Maulid adalah mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebut di samping kita Maulid Nabi Muhammad, hanya terbayang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rupa yang paling indah di alam semesta ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sosok yang memikirkan akan umatnya, bahkan di akhir hayatnya hanya memikir kepada umatnya, yang setiap malamnya berdoa untuk umatnya. Ummati, ummati, ummati. Setiap malamnya Rasulullah, baginda Rasulullah mendoakan kepada umat-umatnya. Wabil khusus ketika beliau hampir diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dipikirkan hanya umatnya. Ummati, ummati, yang dipikirkan umatnya. Maka pertanyaan yang sangat besar, yang luar biasa, apakah umatnya mengingat Rasulullah? Apakah umatnya mengingat Rasulullah? Apakah umatnya mengetahui sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang dititipkan untuk kita? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan ketika kita, keluarga kita, anak-anak kita, pemuda-pemudi kita mengidolakan bukan sosok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai idola yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan ketika pemuda-pemudi kita tanyakan, siapa idola kalian? Mereka menyebut pemain bola, mereka menyebutkan pemain sinetron, mereka menyebutkan selebgram, mereka menyebutkan pemain TikTok. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan keluarga Rasulullah, sedangkan Rasulullah mereka lupakan. Itu adalah PR yang sangat besar bagi kita hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok Rasulullah adalah sosok yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendengar ketika azan dikumandangkan, setelah kalimat asyhadu an la ilaha illallah, yang disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengartikan bahwa baginda Rasulullah adalah sosok yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sepantasnya kita sebagai talibul ilm, kita sebagai pemegang warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasahul ilm. Hadirin hadirat, santriwan-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum mendapatkan amanah yang begitu besar, luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Antum memegang daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat disayangkan apabila santriwati tidak mengidolakan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengidolakan sosok Fatimah Zahra Al-Batul. Maka sangat disayangkan
Kalau harapan kita kepada santriwan-santriwati tidak bisa mengidolakan Nabi Muhammad, maka kepada siapa kita akan mengidolakan anak-anak kita? Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan pada diri kita, pada santriwan-santriwati, sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini kita harus mengkaji kembali apa sunnah dan adab-adab Rasulullah. Kita tinggal di dalam pesantren, maka sangat malu apabila ditanya apa adab makan, apa tuntunan Rasulullah ketika kita makan. Ketika kita tidur, kita lupa akan adab dan sunnah Nabi. Maka siapa yang kita harapkan? Santriwan, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan kepada antum semua ilmu supaya kalian menjadi penerang daripada alam, daripada gelap gulitanya alam semesta saat ini. Maka harus mempunyai silah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Tarim disebutkan oleh Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, at-tullabul ilm lam yara an-nabi fi usbu' falaysa bi tullabul ilm. Santriwan santriwati, orang yang menuntut ilmu, disebutkan oleh Imam Abdullah bin Umar Asyatiri, 1 minggu tidak memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan dikategorikan tullabul ilm. 1 minggu, hadirin hadirat. Mungkin di antara kita yang berumur 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin ada yang capai 60 tahun tidak pernah memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Bukan karena tidak mau, tapi karena kita jauh daripada tuntunan Nabi Muhammad. Kita tidak mengenal sosok Nabi Muhammad. Maka sangat disayangkan anak-anak kita tumbuh dengan mengidolakan seseorang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beberapa kiat-kiat di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, di dalam khususnya untuk kesuksesan di dunia dan akhirat. Yang pertama, poin pertama adalah silatu bi Rasulillah, punya hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah poin yang paling utama. Yang kedua adalah silatuhu bil Quran. Yang kedua, poin kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran cuma dibaca ketika Ramadan atau hanya menjadi hiasan di almari kita? Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu adalah bentuk daripada kalamullah, kalam suci Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu pengetahuan bersumber daripada Al-Quran, Maka bahkan Ibnu Abbas mengatakan, apabila aku hilang tali pegangan untaku, maka aku bisa dapatkan di dalam Al-Quran. Begitu luasnya ilmu Al-Quran. Maka sangat disayangkan ketika kita tidak pernah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Wabil khusus antum tullabul ilm, khudh nasibukum min Al-Quran. Ambil bagian kalian daripada Al-Quran, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 1 safhah, walaupun hanya waraqah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga adalah silatuhu bil lail, qiyamul lail, bertahajud. Disebutkan bahwa ulama-ulama Tarim mengatakan, laisa tullabul ilm man laisa lahu nasib min qiyamul lail. Bukanlah penuntut ilmu yang tidak ada bagian daripada pertengahan malam mereka sujud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat adalah al-iqtida, mengikuti, cari tauladan kepada kalian. Cari siapa pimpinan kalian yang layak, yang bisa membimbing kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka tanamkan pada diri kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idola kita. Apapun yang kita kerjakan, kaitkan dengan kehidupan Rasulullah,
ketika kita ingin keluar daripada pesantren, ketika kita ingin keluar dari rumah, semua adalah tuntunan Rasulullah. Maka cari tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah al-ilmu bil amal. Ilmu yang telah kita pelajari, berusahalah untuk kita amalkan sehingga menjadi ladang amal kita nanti di hari akhirat, menjadi butiran-butiran amal nanti ketika kita berada di timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tidak tahu bagaimana amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, datang kiriman daripada murid-murid kita, datang kiriman daripada sanak saudara kita yang pernah mungkin kita ajarkan walaupun satu huruf itu mungkin yang menyelamatkan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkanlah kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Sebuah hadis yang sangat luar biasa bahagianya dan bisa menjadi sebuah peringatan besar bagi kita. Apabila kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan dibangkitkan dengan Rasulullah. Apabila kita cinta dengan orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Allah cintai. Dan apabila kita mencintai seseorang yang tidak pernah sujud kepada Allah, maka ingatlah kita akan dibangkitkan bersama orang tersebut. Apabila kita mencintai orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, maka jangan salahkan Allah. Allah bangkitkan kita bersama mereka. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, di dalam hadis yang lain. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka akan digolongkan bersama orang kaum tersebut. Maka harus diperhatikan, khususnya santri, khususnya santriwan, santriwati, harus diperhatikan gaya rambut, gaya pakaian, gaya kehidupan harus diakui sehingga kita bisa dibangkitkan bersama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita laksanakan untuk hari ini untuk mengagungkan Rasulullah, sosok Rasulullah. Kita 2 jam, 3 jam, 4 jam duduk untuk mengagungkan Rasulullah itu adalah sedikit. Bahkan sahibul Maulid At-Tiba mengatakan, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan kad kana wajib. Seandainya kita mengerjakan maulid Nabi setiap harinya, maka itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sering mendengar nanti di hari akhirat semua umat Nabi Muhammad, semua umat yang ada di muka bumi ini akan mencari seorang yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Mereka datang kepada Abuna Adam, tapi Abuna Adam akan mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Hari ini kalian akan mencari siapa yang akan menolong kalian. Nabi Isa, Nabi Ibrahim semua mengatakan nafsi, nafsi. Sedangkan Nabi kita Baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana laha. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Maka sangat rugi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sangat rugi kita apabila kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Sangat rugi kita apabila kita tidak dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita mempunyai kehidupan yang mewah di dunia, mungkin kita mempunyai jabatan yang tinggi, mungkin kita mempunyai harta yang bermiliaran, tapi ketika kita tidak mengenal sosok Rasulullah, maka itu adalah suatu kerugian yang sangat besar. Suatu kerugian yang sangat besar. Boleh kita mempunyai rumah yang mentereng, boleh kita mempunyai jabatan yang tinggi, boleh kita mempunyai harta yang begitu luar biasa, tapi prioritas utama kita adalah mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
cinta kita hanya sedikit, rindu kita hanya sedikit untuk Rasulullah dibandingkan dengan sahabat-sahabat. Pernah Bilal bin Rabah saat beliau ingin wafat mengatakan, anak istrinya mengatakan di samping beliau, wa karbah, musibah, musibah. Istrinya mengatakan, musibah, suamiku akan meninggalkanku, suamiku akan meninggal dunia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah? Wa tarabah, alangkah senangnya, alangkah senangnya, ghadan nalqa ahibbah Muhammad wa hizbah. Besok kita akan berjumpa dengan kekasih Muhammad dan rombongannya. Bagaimana kesiapan seseorang yang punya cinta kepada Rasulullah, seorang yang punya cinta dan rindu kepada orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayat mereka hanya memikirkan bagaimana aku bisa menghadap sang kekasih, bagaimana aku bisa merindukan sang kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang sahabat-sahabat dalam kecintaan sungguh sangat banyak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu sudah menunjukkan jam 12. Seperti biasa waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memuliakan mata kita memandang wajah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhirat, dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syurga diharapkan kepada umat-umat sebelumnya, sebelum umat Nabi Muhammad memasukinya. Maka kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, memuliakan kita ini menjadi berada di bawah safnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukakan pintu syurga ini untuk kita masuk bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, dan Allah kabulkan semua hajat kita di dunia dan akhirat, dan Allah jadikan santriwan santriwati menjadi pelita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyejuk mata daripada kedua orang tuanya masing-masing, menjadi penyejuk mata daripada guru-gurunya, bangga melihat akan anak didik-didik kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang besar nanti di suatu saat. InsyaAllah, jangan lupakan kami, jangan lupakan guru-guru kalian, prioritaskan guru kalian dan keluarga kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad asharatu lil'ati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyidul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thalana. Lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadi'i safwati rabbina wa hadana. امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا.
سألنا أجب دعوانا أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فعقب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah selesai acara dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan semua hajat-hajat kita insyaallah dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiran aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.